Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Rizky, mahasiswa program studi Kimia Murni dengan NIM 13076250095. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas atau ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada video ini, saya akan membahas tentang isi kandungan pada surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 14. Sebelum membahas isi kandungan atau pesan-pesan yang ada di surat Al-Hujurat itu, saya akan membacakan ayat dari ayat 10 sampai 14 pada surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmidhu anfusakum wala tanabadhu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Rizky dengan program studi Kimia Murni dengan NIM 13076250095. Setelah tadi dibacakan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 14, kali ini saya akan menjelaskan isi kandungan atau pesan-pesan yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 18, ayat 10 sampai 14. Pertama, mari
kita mulai dengan konsep itu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Nah, persaudaraan Islam ini dibahas pada ayat 10 secara tegas mengibaratkan bahwa orang-orang yang beriman itu bagaikan saudara kandung, di mana kita bersaudara. Pasti sangat wajar jika dalam kehidupan sehari-hari misal terada gesekan atau ocehan, singgungan, perbedaan pendapat, atau perselisihan. Namun, ayat ini juga memberikan pesan dan solusi yang bagus, di mana kita diwajibkan untuk hadir sebagai penengah, di mana mendamaikan saudara kita yang bertikai, bukan tidak malah memperkeruh suasana, tapi kita membela, menjadi penengah, di mana dengan menjaga kedamaian antar saudara kita ini, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Terus yang kedua itu toleransi dan hidup di masyarakat multikultural, di mana untuk membangun lingkungan masyarakat yang sehat ini, pada surat Al-Hujurat itu ada di ayat 11 dan 12, di mana memberikan batasan etika sosial. Kita itu dilarang keras untuk merendahkan kelompok lain, memanggil dengan julukan yang menyakiti hati atau membuat mereka tersinggung, di mana kita juga nggak boleh saling curiga kepada mereka atau berburuk sangka, atau yang lebih dikenal dengan suzon. Terus mencari-cari aib, meledekkan, memamerkan, atau memberikan aib tersebut kepada teman kita yang lain, hingga melakukan gibah atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Lalu selanjutnya pada ayat 13, di mana mengingatkan kita pada esensi penciptaan kita manusia, di mana kita diciptakan dari menjadi laki-laki dan perempuan, menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya itu hanya satu, ada di penggalan surat, yaitu lita'aruf, di mana agar kita saling mengenal, bersinergi ya, dan menghargai keragaman tersebut, bukan untuk saling menjatuhkan, di mana kita di hadapan Tuhan, status sosial, harta, kekayaan, jabatan itu tidak memiliki arti, karena satu-satunya yang menjadi tolak ukur di mata Allah itu adalah tingkat ketakwaannya. Selanjutnya itu ada pembahasan yang terakhir, di mana ada hukum tajwid, lebih tepatnya hukum tajwid izhar halqi dan iqlab. Untuk izhar halqi itu adalah di mana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan holqi, di mana huruf-huruf tenggorokan seperti hamzah, tanwin, ha, ghain, lalu ada kho, ya, satu lagi itu alif, ya. Contoh surat pada Al-Hujurat itu ada di ayat 13, yaitu alimun khobir, di mana ada harokat domahtain pada mim pada alimun dan ketemu dengan khobir. Contoh lainnya itu di ayat 11, yaitu lafaz minhum, ada kasroh tain bertemu dengan ha menjadi minhum, di mana nun sukun ya bertemu dengan ha. Kedua itu iklab. Untuk iklab sepertinya tidak ada pada penggalan atau ayat 10 sampai 14 ini. Mungkin contoh suratnya itu saya bisa kasih, yaitu ada di Al-Humazah ayat 4, itu berbunyi kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu di mana
Layum itu ada ya dengan domah, ada nun sukun bertemu dengan ba. Layun, harusnya itu layun ba. Jadi layum badan. Jadi nun sukun bertemu dengan ba itu iklop akan berdengung jadi agak mim ya, layum badan. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Cukup dengan penjabaran saya mengenai pembacaan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 14. Pesan moralis atau isi kandungan pada surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 14 dan analisis tajwidnya. Dimana mudah-mudahan kita bisa belajar lebih dari apa yang kita pelajari saat ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.